Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wa salaman wa ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap doa yang dipanjatkan dijamin akan dikabulkan. Namun kembali lagi kepada diri sendiri, apakah sudah memanjatkan doa dengan benar? Perhatikan beberapa perkara yang dapat menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa menjadi salah satu cara berkomunikasi umat Muslim dengan Allah. Melalui doa kita bisa meminta apapun kepada Sang Pencipta, termasuk meminta perlindungan di dunia dan akhirat, meminta rezeki yang halal, ataupun sekedar meminta dilancarkan setiap urusannya. Berdoa bisa dilakukan kapan saja, namun harus tetap memperhatikan adab. Doa hendaknya disampaikan dengan bahasa yang baik dan lembut, serta tidak mengandung bahasa yang terkesan memaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan setiap umat muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu benar. Artinya ketika sebuah doa belum terkabul, maka kita harus berkaca dan melakukan introspeksi diri. Apakah semua doa sudah dipanjatkan dengan benar? Doa yang belum dikabulkan oleh Allah bisa jadi karena terhalang rintangan-rintangan tertentu, seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, sering menzolimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Doa yang tidak terkabul juga bisa jadi disebabkan oleh perbuatan memutus tali silaturahmi. Namun sejatinya sebagai seorang muslim, hendaknya harus ikhlas dan percaya bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketetapan yang terbaik. Namun ada beberapa perkara yang ternyata dapat menghambat terkabulnya doa. Dan inilah 5 perkara yang merintangi terkabulnya doa. Yang pertama, makan dan mengenakan pakaian yang haram. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah. Oleh karenanya, pastikan selalu mengkonsumsi makanan halal dari sumber yang halal. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Perbuatan yang kedua, berbuat zolim pada sesama. Seseorang yang berlaku zolim akan mendapatkan azab yang pedih. Perbuatan zolim pada sesama ini juga menjadi penyebab terhalangnya doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun kezoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezoliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Penyebab yang ketiga, tidak membaca tahmid dan sholawat. Salah satu adab dalam berdoa adalah mengawali doa dengan membaca tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an berkata, kami duduk di tengah-tengah Rasulullah, lalu datang seorang laki-laki, kemudian ia sholat. Setelah selesai sholat, ia berkata,
"Ya Allah, ampuni dan sayangilah aku." Kemudian Rasulullah bersabda, "Engkau terburu-buru wahai saudaraku. Apabila engkau selesai sholat, maka duduklah dan pujilah Rabb-mu dengan sebaik-baik pujian. Kemudian bersolawatlah untukku. Setelah itu berdoalah." Kemudian laki-laki itu sholat lagi. Setelah selesai sholat, ia bertahmid atau memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai saudaraku, sekarang berdoalah, niscaya doamu akan diterima." Hadis riwayat Tirmizi. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan, setiap doa seseorang terhalang sehingga ia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hal ini Umar bin Khattab juga berkata, sebuah doa akan digantungkan di antara langit dan bumi, kecuali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang keempat, gemar berbuat dosa dan maksiat. Penyebab lain tidak terkabulnya doa adalah terhalang oleh dosa dan maksiat. Seseorang yang rajin beribadah dan berdoa, namun juga gemar berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu berpotensi menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa seseorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutus silaturahmi." Hadis riwayat Ahmad. Dan penyebab yang terakhir, memutus silaturahmi. Doa yang tidak terkabul juga bisa disebabkan oleh silaturahmi yang terputus. Orang yang memutus tali silaturahmi dengan keluarga atau kerabat, maka akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Menyambung silaturahmi adalah perintah Allah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surah An-Nisa ayat 1. Demikianlah beberapa penyebab terhalangnya doa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari video ini. Sekian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.